Itu aja. Berilah aku kepada apa yang kau sukai. Itu aja. Tuntunlah aku kepada kebenaranmu yang penuh, ya Roh Kudus. Tuntunlah aku kepada apa yang kau cintai. Tuntunlah aku kepada kebenaranmu. Untuk itulah banyak orang datang ke gereja. Dia ibadah, dia nyanyi-nyanyi, ya, dia main musik, dia berkhotbah. Tapi dia tidak mau menyelesaikan hidup pertobatannya. Kenapa? Karena dia datang ke gereja tidak meminta 3 hal itu. Dia tidak meminta kerendahan hati, dia tidak meminta kerendahan hati, dan dia tidak mau menyerahkan dirinya. Maka hidup kita ke gereja hanya jadi rutinitas yang membosankan. Tidak ibadah yang hidup. Sedangkan ibadah yang sejati di hadapan Allah adalah hidupmu bagi Allah. Hidup setiap hari itu hidup pertobatan. Memberi hati kepada Allah. Meminta kerelaan hati, meminta kerendahan hati, dan meminta keberserahan diri. Kalau itu sudah kita minta dan kita usahakan tidak dalam maksud yang berpura-pura, maka Ia yang akan menyempurnakan itu ketika kita mati. Gak akan ada orang yang bisa bertobat sempurna. Bahkan seluruh hidupmu jika kau hidup 50.000 tahun pun tidak akan pernah bisa. Tapi Tuhan tidak akan pernah meremehkan usahamu sekecil apapun. Dia bukan Tuhan yang pelit akan apresiasi. Dia menghargai setiap usahamu. Kalau kamu jatuh, lebih baik kamu jatuh daripada putus asa. Kalau kamu putus asa akan seperti Yudas. Dia putus asa, meraung-raung lalu mati dan binasa. Tapi Petrus ketika dia berdosa, dia jatuh, dia mohon ampun kepada Allah dan bangkit lagi. Dan akhirnya dia menjadi pemimpinnya para rasul. Jadi kalau kamu pikir, aku jatuh dalam dosa lagi. Kalau kamu jatuh, bangkitlah. Jangan putus asa. Minta bantuan kepada Allah. Mungkin kamu mengusahakan pertobatanmu dari dirimu sendiri. Kamu tidak pernah meminta bantuan dari Allah. Oleh karena itu, kalau belum pernah, minta dan usahakan itu. Karena teman-teman, teori yang ada di dalam Alkitab ini dibentuk dari sebuah hubungan dengan Kristus. Makanya dalam 1 Yohanes 1 dikatakan apa? Apa yang kami lihat dengan mata, apa yang kami raba, apa yang kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepadamu tentang firman hidup. Mereka melihat bagaimana Kristus itu makan. Mereka melihat bagaimana Kristus itu memperlakukan orang miskin. Mereka melihat bagaimana Kristus menanggapi orang-orang Farisi. Maka demikianlah hidupnya para rasul itu. Jadi bukan teori, tapi hubungan. Jadi kalau orang hanya pintar teori, tugasnya hanya menghakimi aja. Tapi tidak mau mengusahakan pertobatannya. Kalau hanya tentang tahu teori, ya udah datang aja ke gereja, nyanyi-nyanyi, udah setelah itu pulang, udah enggak ada maknanya menjadi kosong. Tapi kalau kita menghidupi ini, sebab ini awalnya dari sebuah hubungan dengan Kristus itu, maka kita pun akan mengalami di dalam anugerah Allah sebagaimana rasul-rasul telah mengalaminya. Maka mereka rela memberikan nyawanya demi Kristus. Saya tidak mengatakan berikanlah nyawamu bagi Kristus. Tapi kalau penganiayaan itu tiba, maka kamu harus memberikannya jika kamu mau selamat. Berdoalah agar penganiayaan itu tidak jatuh kepada kita.